Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat, semuanya baik, dan tetap semangat. Saudara, mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur. Kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, walaupun secara online. Biarlah saudara-saudara kami yang di rumah tetap berkonsentrasi, tetap fokus kepada firman Tuhan. Saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu, sehingga sungguh-sungguh hanya nama Yesus saja yang dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berjalan begitu cepat sekali, dan tidak terasa kita sudah hampir setengah tahun menjalani tahun ini. Berarti kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Dan Alkitab mencatat, saudara, bahwa ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Kehidupan akan semakin keras, tantangan semakin berat. Dan kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Itu sebabnya kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa. Saudara, jangan jemu-jemu berdoa, karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Saya akan bercerita di sebuah perjanjian lama, ada kisah yang menarik, yang di dalamnya mengandung ketiga unsur ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-6, ayat 8 sampai 23 ada cerita. Nanti saudara bisa baca di rumah. Saya mau menceritakan kepada saudara semua. Pada saat itu saudara, terjadi perang antara Raja Aram dan Israel. Ketika itu Raja Aram menyusun strategi untuk bisa mengalahkan Israel. Raja Aram mengatur strategi demikian rupa sehingga dia bisa mengalahkan Israel. Tetapi nyatanya saudara, Raja Israel tahu kemana dia akan dihadang, ke situ dia akan dikalahkan. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Ternyata Israel tidak bisa dikalahkan karena sudah tahu semuanya. Kemudian mereka menghindar. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kemudian mengamuklah saudara Raja Aram. Apakah di antara kamu ada yang berkhianat? Ada yang menjadi mata-mata? Sehingga Raja Israel tahu kemana aku akan menyerang. Ke situ dia menghindar semua. Lalu pegawainya berkata, kami tidak berkhianat, Tuanku Raja. Tetapi di Israel ada seorang nabi yang mengetahui segala sesuatu. Bahkan ketika Tuanku berbicara di tempat tidur pun, dia bisa mendengar. Saudara, inilah yang terjadi. Yang pertama tentang iman. Raja Israel itu punya iman bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, dia percaya, dia menurut apapun yang dikatakan oleh abdi Allah, dia turuti karena dia punya iman. Saudara, yang namanya iman itu ada resikonya. Seandainya Nabi Elisa itu salah ngomong, pasti terjadi hal yang fatal. Tetapi Raja Israel itu menurut apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, jangan pergi ke sana, jangan ke situ. Dia nurut semuanya. Dan akhirnya Israel terhindar dari penghadangan Raja Aram. Saudara, saya katakan, iman itu ada risikonya. Tetapi jikalau iman tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya itu mati. Saya beri contoh, saudara. Satu hari ada seorang pedagang
pulang dari luar kota, dia harus menjalani atau berjalan di sebuah jalan yang tidak terlalu lebar. Dan di kiri kanannya itu ada jurang yang dalam. Hari sudah mulai senja dan udara sudah mulai gelap, maka pedagang ini harus berhati-hati, apalagi waktu itu baru turun hujan. Kalau dia tergelincir saja, di kiri kanan itu ada jurang yang dalam. Tetapi malang tidak bisa ditolak, saudara. Karena jalan itu licin, maka terpelantinglah dia dan jatuh, saudara. Lalu dia berusaha menggapai apapun yang bisa dia pegang. Tapi untung, saudara, dia bisa berpegangan kepada dahan yang cukup kuat. Kemudian dia berkata, aduh, untung aku bisa berpegangan pada dahan ini. Dan dia mulai berteriak. Karena begitu paniknya, dia teriak, lontong, katanya. Salah, tolong, katanya, tolong. Tapi hari itu semakin gelap. Tidak ada orang yang lewat di situ. Kemudian dia teringat kepada Tuhan. Biasanya kita kalau sudah kepepet, saudara, manusia tidak bisa menolong, dia lalu ingat Tuhan. Dan dia mulai teriak, Tuhan, tolonglah saya, Tuhan, tolong. Dan Tuhan itu baik, saudara. Tuhan berkata, lepaskan peganganmu. Loh, dia kaget. Saya sudah untung bisa berpegangan kepada dahan ini. Tetapi kok Tuhan suruh melepaskan pegangan? Apa Tuhan ingin saya mati? Lalu dia melupakan itu, saudara. Dia berjanji mengambil keputusan untuk bergelantungan di tempat itu semalam-malaman. Malam semakin larut, saudara. Mulai datang nyamuk. Nyamuknya cuma satu, tapi temannya banyak, saudara. Kemudian ada semut yang besar-besar menggerayangi tubuhnya. Dia tidak berani bergoyang terlalu keras, takut jatuh, dahannya bisa patah. Kemudian, saudara, mulai ada lintah yang menyedot darahnya. Tetapi dia biarkan karena dia takut jatuh. Dan singkat cerita, saudara, fajar mulai merekah, matahari sudah mulai terbit, dan terang itu datang. Dia bergembira, dia berkata, sebelum aku naik ke atas, aku mau lihat sih berapa dalamnya jurang ini. Kemudian dia melihat, ternyata dia belum sampai ke jurang itu, saudara. Masih di sebelahnya ada tanah sedikit. Dan dia lihat, ternyata dia cuma setengah meter di atas tanah itu. Seandainya dia menurut apa katanya Tuhan, lepaskan peganganmu, dia tidak akan mati. Saudara, lalu mengamuklah Raja Aram. Mengapa rencananya dia sudah mengatur strategi bisa gagal total? Kemudian dia bertanya kepada pegawainya, kalau di antara kamu tidak ada yang berkhianat, kamu mengatakan itu adalah nabi yang berkata, sekarang tunjukkan padaku, di mana tempatnya nabi itu. Lalu para pegawainya berkata, dia ada di Dotan. Kemudian Raja Aram mengirim tentara yang besar untuk menangkap Nabi Elisa. Saudara, ibaratnya seperti membunuh nyamuk pakai meriam, saudara. Pada pagi hari, bujang dari Nabi Elisa ini bangun, yaitu Gehazi. Dia begitu kaget melihat tentara yang mengepung dengan kereta berkuda. Dia teriak-teriak, Tuhan, celaka Tuhan, kita sedang dikepung. Nabi Elisa dengan tenang berkata, tenang, jangan takut. Yang menyertai kita ini lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Loh, Tuhan, kita ini cuma berdua. Kok bilang yang menyertai kita begitu banyak? Kemudian Nabi Elisa berdoa, Tuhan, bukalah mata bujangku. Kemudian bujangnya itu melihat tentara berkuda yang berkeliling begitu banyak. Mari kita baca di dalam ayat 16 dan 17. Dua Raja-Raja Fatsal yang ke-6, ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka.
Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, poin yang pertama tentang iman, milikilah iman bahwa di tengah bahaya yang mengancam, ada Tuhan yang berkuasa menyertai kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini banyak manusia di seluruh dunia dilanda ketakutan yang luar biasa dengan adanya wabah COVID-19 ini. Manusia terancam. Tetapi di tengah-tengah bahaya yang mengancam ini, kalau kita punya iman bahwa ada Allah yang berkuasa menyertai kita, kita tidak usah takut. Allah kita adalah kota benteng, menara yang kuat, kubu pertahanan. Dikatakan di dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu menyertai kita. Dia pencipta langit dan bumi, darat dan laut dan seluruh isinya. Dia yang mengendalikan semuanya. Jangan takut, saudara. Begitu juga dengan adanya perekonomian dunia yang semakin buruk ini. Kita tidak perlu takut. Kita percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. We walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dengan mata kita melihat bahwa perekonomian makin anjlok. Tapi percayalah, ada Tuhan yang memelihara, melindungi, dan menyertai kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita tidak perlu takut. Tuhan beserta kita. Miliki iman bahwa di tengah badai, di tengah bahaya yang mengancam ini, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ini yang pertama. Hal yang kedua, saudara, tentang harapan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-18, 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-6, ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang ini," maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saudara, ketika Nabi Elisa dan bujangnya ini dikepung, kemudian bujangnya melihat ada banyak tentara kereta berkuda yang mengelilingi dan melindungi mereka, maka tidak ada lagi ketakutan. Tetapi ketika tentara Aram ini akan menangkap saudara, maka sekali lagi Nabi Elisa berdoa, "Butakanlah mata tentara itu." Pas, kemudian tentara Aram itu buta matanya, saudara. Poin yang kedua, milikilah pengharapan bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Ketika kita melihat keadaan dunia yang semakin mencekam ini, kita tetap berharap dan harapan kita pasti tidak sia-sia. Firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Itu sebabnya jangan pernah putus harapan, saudara. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah itu mengasihi kita. Dan kita percaya kalau kita berharap kepada Tuhan, saudara, harapan kita pasti tidak sia-sia. Demikian juga ketika kita melihat dunia semakin tidak menentu ini, saudara. Kepada siapa kita berharap? Kepada manusia? Manusia juga mereka ketakutan. Tetapi kita punya Allah dalam Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan semuanya karena dia yang berdaulat atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, tentang kasih. Kita melihat di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Kita baca ayat yang ke-20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat,
Dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nabi Elisa berdoa, butakanlah tentara Aram. Mereka semua buta. Kemudian dituntun oleh Nabi Elisa. Dia berkata, bukan ini jalannya, bukan ini kotanya, ayo ikut aku. Lalu mereka dituntun pergi ke Samaria, saudara. Sampai di Samaria, untuk ketiga kalinya Nabi Elisa berdoa. Dia berkata, Tuhan bukalah mata orang-orang ini. Pes! Kemudian mereka bisa melihat kembali. Mereka ketakutan, ada di tengah-tengah musuh di Samaria. Tetapi kita melihat di dalam ayat yang ke-21 sampai 23 dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Lalu disediakannya bagi mereka jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuannya. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram yang menyerang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Nabi Elisa mengajarkan ada 3 hal, yaitu iman, yang kedua pengharapan, yang ketiga adalah kasih. Milikilah kasih Kristus. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ketika tentara Aram itu bisa melihat, kemudian Raja Israel berkata, kubunuhkah mereka Bapak? Jangan, kata Nabi Elisa. Beri mereka makan, adakan pesta, beri makan, minum. Dan setelah itu suruh mereka pulang. Dan ternyata kasih itu mengalahkan segalanya, saudara. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu tidak sombong, kasih itu pemurah, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Love never fails. Saudara, kalau kita memiliki kasih Kristus, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita melihat, saudara, dari kisah perang antara Raja Aram dan Israel ini, kita bisa mengambil satu pelajaran. Apa yang bisa kita pelajari dari perang antara Israel dan Raja Aram ini? Saudara, yang pertama, milikilah iman bahwa di tengah badai kehidupan yang sangat berbahaya ini, ada Tuhan yang berkuasa yang menyertai kita. Yang kedua, milikilah pengharapan bahwa Yesus itu bisa melakukan segala sesuatu dan bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Yang ketiga, milikilah kasih Kristus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Di tengah-tengah suasana seperti ini, kita sedang berperang dengan pandemi corona, saudara. Kita pelajari ini, miliki ketiga hal ini. Dan lawan corona ini dengan doa bersama. Pasti Tuhan memulihkan semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita bersyukur. Dengan cerita ini kita memiliki harapan. Yesus pasti memulihkan segala sesuatu. He made everything beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mari berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami tentang kasih yang tidak berkesudahan.
Biarlah kami semua anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang mendengar firman Tuhan secara online di rumah mereka masing-masing. Biarlah firman ini mereka sungguh-sungguh masukkan dalam roh mereka, sehingga mereka memiliki iman, memiliki pengharapan, memiliki kasih Kristus. Saya percaya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Mereka tetap yakin bahwa tempat Tuhan, tempat pertolongan kami adalah Tuhan. Satu-satunya yang bisa menolong kami hanya Tuhan. Bapak, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah. Mereka tetap bersemangat, mereka tetap bersuka cita. Dan saya percaya tidak lama lagi corona ini akan disingkirkan oleh Tuhan, dan semua akan dipulihkan. Kami bisa bersekutu kembali, bisa beribadah kembali, bisa beraktivitas kembali, kami bisa melayani dan bekerja kembali. Terima kasih Bapak. Sebelum berakhirnya ibadah online ini, mari Tuhan berkatilah saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami semua mengangkat tangan, kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Biarlah berkat Tuhan turun atas mereka semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaan studi kuliahmu. Engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Jalanmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa, dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Selamat berjumpa kembali saudara. Hari Kamis depan kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Persiapkan hati saudara, dan kita berjumpa kembali. Tetap semangat saudara, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.